Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Tungsrup SDA Channel bersama saya Sukanta Dwi Arisandi. Oke, di video kali ini kita masih bahas mengenai Microsoft Windows 10. Jadi untuk komponen taskbar terutama ya, bagaimanakah cara memasukkan item menu atau shortcut ke dalam taskbar, kemudian ada task view, search, termasuk notification yang ada pada taskbar di Windows 10. Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang di channel Tungsrup SDA. Tonton sampai selesai ya. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya tunjukkan dulu manakah taskbar yang akan kita bahas untuk hari ini di video kali ini. Jadi di area bawah ya, di area bawah ada sebuah balok atau apa ya, seperti persegi panjang di area bawah memanjang di bagian bawah daripada layar kita. Itu namanya adalah taskbar. Di situ menempel dari pojok kiri ya, menempel yang namanya tombol start menu biasanya. Kemudian juga ada beberapa item atau fasilitas atau shortcut, dan juga ada tanggal, kemudian ada notifikasi dan seterusnya. Ini. Oke, yang pertama adalah kita akan coba menambahkan shortcut atau item menu ke dalam taskbar ini. Ada dua cara dari cara kita menambahkan. Yang pertama adalah lewat file explore, dan kita harus tahu di mana lokasinya itu. Contoh, saya ingin menambahkan notepad ya. Saya ingin menambahkan aplikasi notepad, aplikasi bawaannya Windows 10. Saya ingin taruh di taskbar. Cara pertama, kita harus tahu dulu di mana lokasi file itu berada. Kalau sudah tahu, maka langsung aja kita menuju ke file explore. Kita buka file explore. Letaknya di manakah notepad itu? Di folder Windows Drive C. Maka saya klik Drive C, saya buka Drive C, lalu saya buka Windows, lalu saya cari di sebelah kanan sini di dalam folder Windows sebuah file yang bernama notepad.exe. File itu tinggal saya klik kanan, lalu saya pilih pin to taskbar. Selesai. Cuma gitu aja. Oke, saya klik. Maka saya tutup dulu ya. Maka notepad pun sekarang sudah ada di taskbar di bawah ini. Oke, coba saya klik. Ya, terbuka ya. Jadi itu cara pertama teman-teman kalau mau menambahkan sebuah shortcut atau item menu ke dalam taskbar. Bagaimana cara melepasnya, menghapusnya? Simple. Tinggal diklik kanan. Diklik kanan pada shortcutnya. Kemudian kalau sudah klik kanan, Anda pilih ada keluar menu. Ada dua ini, saya pilih unpin from taskbar. Ini menu untuk melepas dia atau membuang atau menghapus, maka hilang, gitu ya. Oke, cara kedua. Untuk cara kedua ini, kita nggak perlu tahu lokasinya. Contoh nih, saya ingin menambahkan kalkulator di taskbar. Saya ingin menambahkan ini juga aplikasi bawaan Windows ya, kalkulator. Dan saya nggak tahu lokasinya ada di mana. Jadi di drive C kah atau di drive mana saya nggak tahu. Maka kita bisa menggunakan cara kedua. Sekali lagi, apabila kita tidak tahu lokasi file yang bersangkutan yang akan kita buat shortcutnya, maka kita bisa menggunakan cara kedua. Bagaimanakah cara kedua itu? Kita klik tombol start, lalu kita ketik aplikasi apa yang akan kita masukkan ke taskbar. Kalkulator, CAL. Ini ya teman-teman ya, sudah keluar kalkulator. Kalau sudah, menu yang muncul di sini kurang lengkap, maka saya klik ini supaya dia melebar. Jadi kita expand gitu ya. Saya klik ini, nah sudah muncul semuanya. Tinggal saya klik pin to taskbar. Jadi menu ini ada, cuma tadi masih sembunyi. Ya, saya klik ini, maka selesai urusan. Apakah saya tahu di manakah lokasi kalkulator? Tidak tahu. Di manakah filenya? Saya juga tidak tahu. Jadi ini cara kedua apabila kita tidak tahu di manakah lokasi file itu berada. Mudah sekali cara menambahkan shortcut ke dalam taskbar. Dan shortcut ini bisa kita pindah lokasinya. Saya klik, saya geser ke sini di paling awal misalkan. Ini paling awal ya, lokasi paling awal. Bebas. Jadi bisa kita pindah-pindah lokasinya. Nah ini ya. Seperti sheet kalau di dalam Excel. Bisa kita pindah lokasinya. Oke teman-teman, jadi itu untuk pembuatan shortcut di taskbar termasuk memindah posisinya. Berikutnya adalah beberapa komponen atau beberapa fasilitas yang ada pada taskbar. Kalau tombol start gak usah kita bahas lagi. Kalau diklik keluar menu seperti ini udah jelas.
Berikutnya adalah adanya fasilitas search. Jadi ini ada ikonnya, yang ini ya, itu namanya adalah search. Jadi teman-teman harus ketahui bahwasanya di Windows 10 ini ada fasilitas search. Apabila kita ingin membuka suatu aplikasi, kita tidak punya shortcutnya baik di desktop, di start menu maupun di taskbar, kita tidak punya semuanya nih. Tetap kita bisa membukanya dengan cara yang lebih cepat karena Windows punya fasilitas search. Contohnya begini loh, saya itu pengen buka PowerPoint, saya tahu namanya itu PowerPoint, cuma pasti namanya saya nggak tahu deh, PowerPoint, pakai T atau enggak tahu misalkan. Perhatikan, ketika saya klik tombol start, lalu lanjutkan dengan PowerPoint, lanjutkan dengan mengetik POW keluar. Itulah fasilitas search yang ada pada Windows 10. Fasilitas ini ada ya, walaupun icon search-nya nanti tidak dimunculkan. Nah, bagaimanakah cara memunculkan atau menyembunyikan icon search ini? Kita bisa melakukan klik kanan ya. Jadi klik kanan di taskbar, klik kanan di taskbar kosong, jangan mengenai salah satu shortcut manapun. Klik kanan, kemudian di sini ada search. Jadi di sini ada 3 opsi. Walaupun search itu Anda hidden sehingga dia tidak muncul, tapi fasilitas searching ini tetap berjalan dan bisa dipakai. Contoh saya hidden, tidak ada kan? Tapi tetap Windows punya fasilitas search. Coba lagi, saya mau membuka aplikasi apa ya, Microsoft Excel misalkan. Saya klik tombol start, tinggal tak ketik Microsoft Excel. Kita tidak harus ketik Microsoftnya maksud saya. Sorry agak belibet. Jadi apa kalimat yang Anda ketahui dari Microsoft Excel itu? Saya tanya tuh Excel aja. Excel, depannya apa ya? Saya tidak tahu deh. Anda ketik aja EXC, keluar seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, dengan fasilitas search ini sangat mempermudah kita ketika kita mau membuka suatu aplikasi dan kita tidak ngerti nama lengkapnya apa, lokasinya di mana, seperti itu. Walaupun icon search-nya tidak dimunculkan, tetapi fasilitas search itu tetap jalan. Oke? Saya munculkan kembali ya, saya klik kanan, search. Jadi untuk memunculkan icon search itu ada 2 bentuk, ada icon, ada box. Kalau search box seperti ini. Cara make-nya pun sama. Tinggal saya klik aja ke kotak ini ya. Type here to search. Anda klik ke sini, lalu ketik apa yang mau Anda cari. Simple. Photoshop misalkan, PHOTO keluar dia. Oh sorry maaf, Photos. Ini Photoshopnya ada portable di sini. Jadi sekali lagi mudah. Itu kalau bentuknya adalah search box. Kalau bentuk icon tadi, saya klik kanan lagi di taskbar. Saya pilih search, kemudian saya rubah bentuknya menjadi search icon. Show search icon seperti ini. Gimana cara makainya? Tinggal diklik aja. Saya klik, kemudian saya ketik apa yang mau saya jalankan atau saya buka. Gitu ya, mudah kok teman-teman. Firefox, Mozilla Firefox itu nama lengkapnya, tapi saya ngetiknya Firefox itu tulisannya. Mudah, tinggal kita klik, jalan. Ya teman-teman, jadi itulah fasilitas search. Bentuknya ada 2. Saya klik kanan dulu di taskbar, saya tunjukkan. Bisa dengan bentuk search icon, bisa dengan bentuk search box. Dan apabila search itu kita sembunyikan atau kita hidden, fasilitas search tetap jalan gitu ya, tetap bisa dipakai walaupun di hidden. Oke. Berikutnya ada apa lagi selain fasilitas search yang ikonnya nempel di taskbar? Ada lagi namanya task view. Task view ini memungkinkan kita bekerja dengan banyak jendela seperti seperti Linux Ubuntu. Jadi saya sekarang bekerja dengan desktop atau layar satu layar. Nanti saya bisa bekerja dengan banyak layar. Di layar pertama saya buka Microsoft Word. Di layar kedua Microsoft Word-nya nggak akan muncul. Saya buka Excel. Kayak ini task view. Apabila belum muncul ya shortcutnya di sini, maka cara memunculkannya simple. Klik kanan di taskbar, di sini ada yang namanya show task view button. Apabila centangnya kita buang, maka task view-nya tidak muncul ya, ikonnya task view tidak muncul.
Untuk memunculkannya sekali lagi, memunculkan atau menyembunyikan, tinggal kita klik kanan pada taskbar kosong ini, kemudian ini. Kalau dicentang maka dia akan muncul ikonnya atau shortcutnya. Kalau tidak dicentang maka otomatis tidak muncul shortcut atau ikonnya gitu ya. Saya munculkan aja. Ini caranya. Show task view button. Saya klik. Sudah. Sekarang bagaimanakah cara menggunakan task view button ini? Saya menggunakan fasilitas task view ini. Oke, saya praktekkan untuk dua desktop atau dua layar saja. Layar pertama, saya buka Microsoft Word. Layar kedua, saya buka Microsoft Excel. Perhatikan, saya klik. Nah, muncul di situ ya. Di sini layar pertama ada wajah saya. Untuk menambahkan layar, Anda bisa klik New Desktop. Untuk menambah layar, di sini sekali lagi saya baru bekerja dengan satu layar ya. Untuk menambahkan saya klik New Desktop. Nah, sekali lagi di sini muncul ada dua, kayak ada dua desktop. Ini desktop satu, ada wajah saya, walaupun tidak besar sebenarnya, dan ada desktop dua. Sekarang perhatikan, saya klik desktop satu. Saya klik. Di sini saya akan buka Microsoft Word. Oke. Saya klik tombol Start, kemudian saya ketik Word. Tapi sebenarnya sudah ada di sini, ya saya klik ini aja lah ya. Oke, di layar pertama atau desktop 1 saya membuka Microsoft Word. Saya pilih blank dokumen aja ya, sampel aja. Oke ya. Apakah Word ini juga muncul pada layar kedua? Tentu tidak. Oke. Bagaimanakah cara berganti layar? Simple, sekali lagi. Di layar 1 ini selain terbuka Microsoft Word juga tampillah video saya ya, kamera saya di sini. Sekarang cara berpindah ke layar kedua, Anda klik aja task view lagi, diklik, lalu Anda klik yang desktop 2 atau layar kedua. Di sini tidak ada wajah saya dan juga tidak ada Microsoft Word-nya. Saya buka Microsoft Excel-nya. Excel ini udah ada. Saya buka dulu, saya pilih blank workbook. Nah, apakah Excel ini ada di layar pertama? Tidak ada. Sekarang saya switch lagi. Sekarang perhatikan, saya ada di layar atau desktop kedua. Saya ingin pindah lagi ke layar pertama. Saya klik task view-nya. Sekarang saya pindah ke layar pertama atau desktop 1. Jadi kalau Anda lihat di sini, sebelum diklik ya, ketika Anda meletakkan mouse pointer ke masing-masing layar, belum diklik, itu di bawah sini akan muncul Anda buka apa aja pada layar itu. Di layar kedua atau desktop 2 saya buka Microsoft Excel. Ini belum diklik ya, hanya mengarahkan mouse pointer aja. Kemudian saya arahkan ke desktop 1, ternyata terbukalah Microsoft Word dan Cam Dash atau wajah saya untuk merekam saya ini. Oke, saya coba aktif ke desktop 1, saya klik. Begini jadinya. Kembali untuk pindah ke layar kedua, saya klik. Ini, saya klik yang desktop kedua. Begini jadinya. Oke, teman-teman ya. Jadi mudah sekali cara menambahkan suatu desktop atau layar. Pengen nambahkan lagi, ya diklik lagi plusnya. Bentar. Pengen nambahkan lagi, tinggal klik lagi di sini. Plus, maka nambah lagi menjadi 3 layar sekarang. Oke, paham ya? Bagaimanakah sekarang apabila di sini kebanyakan akan saya hapus. Desktop 3 kan kosong tuh, tidak ada isinya, dihapus. Anda tinggal arahkan mouse pointer Anda ke masing-masing desktop atau layar, maka akan muncul tanda silang. Nah itu loh ya. Nah itu. Sekarang desktop 3 saya tutup, saya silang. Nah, hilang sudah. Saya balik ke desktop 1 supaya wajah saya kelihatan. Seperti itu. Oke, teman-teman, paham ya? Oke, simpel sekali. Berikutnya, apakah yang terjadi apabila saya buka dulu task view-nya. Desktop 2 ini saya tutup. Anda perlu ingat bahwasanya di desktop 2 tadi saya buka Excel. Oke. Saya buka Excel. Excel-nya belum sempat saya tutup, saya lupa. Tapi desktop 2 sudah saya close, saya silang. Apa yang terjadi dengan Excel yang tadi terbuka di sini? Oke, Anda perhatikan. Apa yang terjadi? Saya tutup desktop 2. Ternyata Excel-nya digabung ke desktop 1.
Sehingga sekarang di desktop 1 ini sudah ada Word dan Excel, termasuk wajah saya di Camdesk ini ya. Simple sekali. Oke teman-teman ya. Jadi itulah yang namanya task view. Jadi kita bisa bekerja dengan banyak jendela tanpa diketahui oleh orang lain. Oke. Di sini saya pakai Excel sama Microsoft Word. Taunya orang itu kan, padahal saya punya layar kedua, saya buka game misalkan atau YouTubean seperti itu. Oke ya teman-teman, itu fasilitas mengenai task view. Berikutnya adalah setelah search kemudian task view, berikutnya adalah notification. Di pojok kanan bawah dari taskbar, di pojok kanan bawah dari taskbar itu ada notification. Saya klik dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Untuk apa itu fungsinya? Sama kayak HP Anda, cuman kalau notification pada HP Anda itu akan selalu muncul setiap saat gitu ya. Ntar wajah saya nggak kelihatan nih, geser dulu. Di sini aja. Ntar saya tutup aja, saya tutup dulu ya, ntar ya, saya tutup juga. Dah, biar kelihatan di sini. Nah, jadi kalau di HP Anda, notification akan muncul tiap saat, mungkin tiap menit. Karena emang itu notif dari berbagai macam aplikasi kan ya. WA lah, WhatsApp lah, kemudian Instagram lah, apapun itu macam-macam. Nah kalau di komputer ini notifnya kan notifnya apa namanya, notifnya aplikasi memang, cuman notifnya bukan seperti orang ngechat gitu. Oh aplikasi ini sedang butuh diupdate gitu loh. Oh aplikasi ini minta diginikan. Jadi mungkin notif itu keluar sebulan sekali, 3 bulan sekali, jadi jarang sekali. Intinya apapun notifikasi, apapun informasi yang perlu Anda ketahui itu ada di notification ini, ya, ada di sini, pojok kanan bawah taskbar. Jadi notifnya keluar di sini. Aplikasi ini minta diupdate, antivirusnya sudah out of date, gratisan soalnya. Dan seterusnya. Ini tempat munculnya notifikasi. Dulu, ya ini mungkin ini Windowsnya sudah update ya. Dulu notifikasi ini ada juga menu di bawah sini ya. Ada juga menu yang fungsinya untuk merubah tampilan Windows 10 ini menjadi tampilan tablet mode namanya. Dimana kalau itu diaktifkan maka tampilannya menu langsung muncul seperti Windows 8. Nek masih bingung bayangkan seperti tampilan gadget Anda, seperti tampilan HP Anda. Ya, kayak Windows 8 bentuknya, makanya namanya tablet mode. Tapi sekarang udah tidak ada. Maaf saya nggak bisa nunjukkan ya. Notification ini bisa Anda hapus sekiranya nggak penting, udahlah biarin aja lah, saya nggak butuh update, ya udah bisa Anda bisa lakukan clear all notifications. Anda klik aja ini ya, selesai. Berikutnya saya kembalikan dulu ya wajah saya ini. Berikutnya adalah mengenai tata letak taskbar. Kita tahu bahwasanya taskbar itu bisa dipindah kemana-mana ya, tapi kita lihat dulu terkunci atau tidak. Kita coba cek, kita klik kanan pada taskbar, saya klik kanan, di sini ada pilihan menu lock the taskbar. Jadi kalau ini dicentang, maka taskbar Anda itu diem. Maka taskbar Anda itu diem, tidak bisa dipindah kemana-mana. Kalau ini dibuka centangnya, nah maka taskbar ini bisa saya klik, saya drag ke samping, saya klik, saya drag ke atas, saya klik, saya drag ke samping kiri, saya klik, saya drag kembali ke tempat semula. Seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk taskbar ini bisa Anda pindah-pindah lokasinya sesuai dengan keinginan Anda, ya. Dan juga ukurannya bisa kita atur. Anda lihat, saya klik ke sini, saya letakkan mouse pointer ke sini, ya ke sini, terus saya besarkan ini. Jadi bisa aja, terserah, tergantung kebutuhannya. Tapi buat apa gitu ya? Saya kembalikan ke ukuran semula aja, seperti itu. Ya sekali lagi. Itu mengenai taskbar yang bisa dipindah lokasinya. Bisa dilakukan itu apabila taskbar dalam kondisi tidak terkunci. Kalau Anda kunci kembali gini lock, maka kita tidak bisa memindah kemanapun taskbar tersebut. Oke teman-teman ya, mudah sekali. Lalu ada apa lagi? Sebenarnya terkait masalah taskbar, ada semua di taskbar setting. Ada di taskbar setting, tidak hanya lock sebenarnya, cuman kebetulan kalau lock muncul di luar sini menunya,
ya. Jadi kalau taskbar setting ada apa aja? Anda lihat banyak. Saya klik ya, taskbar setting. Oke, gitu ya. Saya taruh bawah. Ini yang tadi itu menu lock sebenarnya ada di sini. Cuman dia juga muncul di luarnya menu taskbar setting di sini. Jadi untuk masalah lock bisa kita lakukan di sini, bisa, atau kita lakukan di sini, bisa, sama saja, gitu ya. Kemudian ada fasilitas namanya automatically hide the taskbar. Ini kalau diaktifkan, maka taskbar Anda akan otomatis tersembunyi. Nah, coba sekarang saya aktifkan. Jadinya seperti ini ya. Saya klik. Nah, taskbar itu akan hilang manakala kita tidak membutuhkannya. Tapi saya minimize dulu. Dia akan muncul ketika kita membutuhkannya. Wah, gitu ya. Saya arahkan mouse pointer ke bawah, saya arahkan mouse pointer ke bawah. Saya butuh ngeklik tombol start nih ceritanya. Saya arahkan ke bawah dan dia pun akan muncul. Itu maksudnya auto hide. Dia sembunyi manakala kita tidak membutuhkannya. Manakala kita bekerja di lain tempat, ya. Dan dia akan muncul manakala mouse pointer kita arahkan ke dia, kita arahkan ke taskbar. Itu maksudnya auto hide. Oke, saya kembalikan. Saya suka yang permanen seperti ini. Kemudian ada opsi use small taskbar button. Apabila itu Anda aktifkan, maka button-button atau shortcut-shortcut atau icon yang ada di taskbar akan berubah menjadi kecil ukurannya. Nanti ukuran taskbar pun akan menyesuaikan. Saya aktifkan, coba saya klik. Nah, jadinya kecil banget gitu ya. Ya silakan kalau Anda mau seperti itu, butuh seperti itu. Ya, jadi tujuannya untuk merubah tampilan daripada button-button atau shortcut jadi lebih kecil. Saya matikan kembali. Nggak butuh itu ya. Ya, jadi itu contohnya. Di sini Anda lihat ini. Sebenarnya di fasilitas, tak tutup dulu ya. Saya klik kanan, taskbar setting. Sebenarnya di dalam fasilitas taskbar setting ini udah lengkap, ya. Di dalam taskbar setting ini udah lengkap sebenarnya. Ada untuk ngelok taskbarnya supaya tidak bisa dipindah-pindah tempatnya, ya, supaya nggak bisa dipindah tempatnya. Ini taskbar location on screen, memindah dia ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah juga ada di sini sebenarnya, gitu ya. Dan banyak lagi fasilitas yang lainnya. Silakan nanti coba sendiri. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup untuk beberapa properti dasar daripada taskbar atau setting daripada taskbar yang mungkin sering kita butuhkan. Oke, saya tutup kembali. Cukup saya rasa untuk video kali ini pembahasan mengenai taskbar beserta button-button atau item shortcut fasilitas di dalamnya. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk bantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.